sore sahabat-sahabatku, sobat kenalan semua di mana saja berada. Kali ini saya perkenalkan, nama saya Nicholas Manu, pemilik channel Amatagon. Di sini saya mau memperkenalkan apa sih Amatagon. Amatagon sengaja saya memilih nama channel saya Amatagon, tidak terlari dari atau tidak terlepas dari kata ama sendiri. Sebagai orang Lamholot pastinya bapak atau ama ya. Sementara Tagon itu dari turunan saya. Jadi dengan kata Tagon itu semua keturunan saya bagian Beda Bate, khususnya suku Manuk, itu pasti tahu. Itu pasti tahu. Walaupun kali ini dia tidak kenal saya. Jadi ketika dia nonton channel saya Amatagon, dia pasti tahu, apalagi berkaitan dengan desa Bubuatagamu. Jadi dia tahu, oh ini pasti keturunan saya. Kalau dia memang keturunan Beda Bate dari Bubuatagamu, pasti dia tahu. Dan itu sudah terbukti ya, sudah terbukti kali-kali di Facebook misalnya. Lagi ke channel Amatagon. Mungkin ada yang bertanya mungkin ya, sejak kapan terbentuknya Amatagon? Sebenarnya saya pengagum sastra Lamholot ya sebenarnya. Sudah lama sekali. Tapi ya terus terang saja dengan keterbatasan saya yang ada. Jadi walaupun niat saya begitu, tapi belum saatnya mungkin ya waktu itu. Jadi sekarang ada ketertarikan saya tambah kuat dan makin mengajak saya ke sana, ke sastra Lamholot khususnya, mengenal ritual adat, contohnya di Bubuatagamu. Itu ketika saya dijemput oleh kepala-kepala adat. Dari sini saya makin mengenal. Akhirnya ya ada adik saya, seseorang yang mungkin saya tidak bisa sebut namanya, dan mungkin dia tidak melihat kemampuan saya sih, tapi ya dia datang ke saya. Akhirnya dia bilang, abang harus buat ini channel. Dan puji Tuhan saya baru buat ini. Selain itu, dukungan seperti keluarga besar Beda Bate Amatagon ya, suku Manuk khususnya, baik yang ada di sini maupun ada di perantauan. Akhirnya dengan keluarga besar saya yang ada di sini, apalagi istri anak saya khususnya ya, mereka mendukung saya. Dengan begini saya rasa harus bisa. Alasan mengapa saya harus memilih channel Amatagon di sastra Lamholot ya, karena saya melihat sekarang ini orang-orang kami ini yang generasi khususnya yang seumuran dengan saya, mungkin sebagian orang saja yang bisa memahami tentang sastra, apalagi kegiatan-kegiatan yang contohnya ritual adat, kata-kata lawan tanah ya, kata-kata lawan tanah. Kami semua pada macam kurang mengerti begitu kan, Jadi tujuan saya itu dengan begini kita bisa tahu. Oke, jadi
Gue tuh kasih satu contoh kecil saja ya. Gue kasih satu contoh kecil. Contohnya yang sekarang ini, yang sekarang. Ketika cerita adat, mungkin juga dari Bobo keluar desa lah kan, dari Bobo Tegamu kawin dengan orang Solor Barat, ke Solor Timur, pokoknya di luar daerah gitu. Nah, yang ini saya lihat selama ini itu orang yang pembawa kepala meja lah, tapi dalam bahasa Lamolot, nah apa mari koda alak, koda alak. Kalau nolo bapak kok kan ini moyang rakyat itu bilang rate tobo wah to alak. Nah, itu kota ada itu semua itu yang orang pada sama saja, babah para yang sekarang pi. Nah, jadi yang saya khawatirkan itu ketika bapak-bapak mereka yang selama ini mereka saja ini, ketika mereka itu meninggal contohnya, mereka sudah tidak bisa apa-apa lagi, itu mungkin semua itu sudah tidak bisa. Itu yang gue khawatirkan. Terus contohnya ada kerja di bawah tanah. Nah, tapi gue kasih contoh saja. Di bawah tanah saja yang gue amati selama ini, ketika kasih atap, itu kan ada hitungan. Itu pun kami anak-anak muda itu tidak tahu. Jadi harus didampingi sama laki atau orang tua. Jadi kalau 5 ke barat, 5 ke timur, atau ke kiri atau ke kanan, nah itu perlu ada bimbingan dari orang tua yang saya amati selama ini. Itu. Selanjutnya kembali lagi ke cerita adat. Cerita adat itu kalau dulu yang saya tahu ya, itu setiap pihak macam anak opu pergi ketemu dengan pihak ina ama atau opelahke, itu disapa dengan kata-kata adat atau koda kenalan. Dan saya yakin yang sekarang ini yang seusia saya, bahkan lebih tua dari saya pun mungkin tidak tahu itu. Makanya mungkin yang sekarang ini dengan perkembangan zaman teknologi, semua serba teknologi ya. Jadi mungkin kami yang anak-anak muda begini, mungkin kami tidak dengan bergaul dengan orang tua, jadi kata-kata begitu apa yang berhubungan dengan koda kiring, koda kenapa itu, koda adat punya, itu kami tidak tahu. Sama sekali tidak tahu. Jangankan saya, jujur saja ya, saya punya abang saja yang lebih tua dari saya, itu pun dia pernah konsultasi dengan saya. Yang sekarang ini baru dia sadar, dia kewalahan dengan ini. Dia kewalahan. Ketika ditanya apa-apa, tidak tahu. Itu terus terang saya, termasuk saya juga. Jadi harapan saya, semoga dengan hadirnya channel Amatagon menjadi bekal buat generasi-generasi kita yang sekarang. Jadi jangan selalu anak muda dengan anak muda saja, tapi kita harus bergaul juga dengan orang tua, mungkin ya. Jadi di sana kita dengan orang tua mungkin ada kata-kata atau pengalaman atau cerita-cerita tentang budaya, baik di lama uma, di adat punya, atau di renweta atau di kampung. Kita bisa tidak banyak, tapi sedikit kita bisa tahu. Jangan sampai tradisi kita ini punah. Jadi istilah orang tua itu dulu itu bilang, Ramari, setelah habis makan jangan langsung tidur, harus tobo taat orang tua. Jadi orang tua Ramari
Rane tite bata bunun takan tenu, bukan saja bata bunun tapi takan koda tenu nang kiri. Bukan takan watak saja, tenu baik saja. Itu harapan gue, terus harapan saya satu lagi, semoga dengan ini kehadiran channel Amatagon ini untuk generasi penerus seperti tadi, terus jangan lupa jempol, komen, share, dan subscribe.